Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Jumpa kembali dengan Mem Nani dalam pembelajaran ekonomi pagi hari ini. Mem Nani berharap kalian semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Baik anak-anak, hari ini seperti yang tertulis dalam slide bahwa kita akan belajar mengenai ketenaga kerjaan. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu kompetensi dasarnya ya. Ini merupakan KD 3.2 mengenai menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Sedangkan 4.2-nya kalian diharapkan dapat menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Beberapa pengertian terkait materi kita. Yang pertama yaitu ketenaga kerjaan. Pengertian ketenaga kerjaan adalah suatu hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kemudian berikutnya pengertian dari tenaga kerja itu sendiri. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Nah, ini pengertian dari tenaga kerja. Sedangkan pengertian tenaga kerja berdasarkan Badan Pusat Statistik ya atau sering disingkat BPS adalah semua penduduk yang berada dalam usia kerja berumur 15 sampai 64 tahun. Kemudian ada pengertian lainnya yaitu angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja biasanya 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Nah, sekarang pengertian pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha yang baru. Nah, ini pengertian-pengertian berkaitan dengan materi ketenaga kerjaan. Anak-anak, sekarang kita berpindah kepada jenis tenaga kerja ya. Apa saja jenis tenaga kerja? Untuk jenis tenaga kerja yang pertama bisa dilihat dari atau berdasarkan jenis kegiatannya. Untuk jenis kegiatannya tenaga kerja dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah tenaga kerja rohani ya. Kemudian yang kedua tenaga kerja jasmaniah. Apa yang dimaksud dengan tenaga kerja rohani? Tenaga kerja rohani ini lebih banyak menggunakan proses pemikiran atau gagasan atau ide. Contohnya saja direktur. Seorang direktur itu yang dituntut lebih banyak adalah bagaimana pemikiran dia atau gagasan dia atau ide-ide dia ya. Ini tenaga kerja rohani. Sebaliknya tenaga yang kedua adalah tenaga kerja jasmaniah. Kalau tenaga kerja rohani lebih menggunakan proses pemikiran, sedangkan tenaga kerja jasmani ini lebih mengutamakan penggunaan tenaga fisik ya. Fisiknya, contoh sopir, buruh, penyapu jalanan. Jadi yang lebih diutamakan adalah fisiknya ya. Ini tenaga kerja berdasarkan jenis kegiatannya. Selanjutnya, jenis tenaga kerja yang kedua berdasarkan keahliannya. Berdasarkan keahliannya, tenaga kerja dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Kalau tenaga kerja terdidik berarti untuk mendapatkan untuk menjadi tenaga kerja ini harus melalui sekolah atau pendidikan. Ya, contohnya dokter. Dokter itu tidak bisa langsung menjadi dokter, tetapi harus melalui pendidikan, mulai dari mungkin dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi baru mendapat gelar dokter ya.
Kemudian yang kedua, tenaga kerja terlatih. Kalau terlatih berarti memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman. Jadi sudah berdasarkan pengalamannya. Contoh sopir. Sopir itu dia melakukan pekerjaannya karena dia berpengalaman gitu ya. Kemudian montir juga demikian. Nah, sekarang yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik, tidak terlatih. Maksudnya tidak terdidik, tidak terlatih, artinya tenaga kerja itu hanya bekerja mengandalkan tenaga saja gitu. Contoh, tukang becak kan tidak ada pelatihan khusus untuk tukang becak ya, atau tidak ada pendidikan khusus untuk tukang becak. Jadi mereka menjadi tukang becak itu hanya mengandalkan tenaga gitu loh. Jadi kalau dia kondisi sehat dia bisa menarik becaknya, atau kuli atau buruh juga demikian. Jadi tenaganya yang dibutuhkan di sini. Berikutnya kita akan melihat masalah apa saja, masalah tenaga kerja apa saja yang terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu tingkat pengangguran tinggi. Anak-anak, yang harus kalian pahami bahwa jumlah penduduk Indonesia itu kategori termasuk 5 besar ya. Bahkan Indonesia menduduki peringkat 5 untuk penduduk terbesar di dunia ya. Maka terkait dengan hal itu tentunya Indonesia juga harus memiliki kesempatan kerja yang besar supaya tidak terjadi pengangguran. Tetapi kondisi yang terjadi apalagi dalam masa-masa pandemik seperti ini, kita tahu sekali bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang terpaksa harus mem-PHK karyawannya. Maka tingkat pengangguran di Indonesia itu juga masih tergolong tinggi ya. Kemudian yang kedua, jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Harusnya ya sebanding, seimbang gitu ya. Jadi angkatan kerja banyak, kesempatan kerja juga banyak. Tetapi kenyataan yang terjadi, angkatan kerja itu lebih banyak dibandingkan dengan kesempatan kerja. Ini terbukti sekali ketika ada lowongan pekerjaan, orang yang diterima untuk menjadi karyawan itu tidak sebanding gitu ya, tidak sebanding dengan jumlah pelamarnya gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Kita tahu sekali bahwa untuk Indonesia itu untuk tingkat pendidikannya memang masih kualitasnya belum terlalu baik ya. Untuk keterampilan juga demikian, masih tingkatnya rendah. Sehingga kadangkala ketika perusahaan-perusahaannya itu skala besar, internasional, kita masih membutuhkan tenaga kerja asing yang memang mereka tingkat pendidikannya lebih tinggi atau keterampilannya juga lebih tinggi dibandingkan kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga orang-orang Indonesia yang tingkat pendidikannya atau bahkan tingkat keterampilan juga tidak kalah dengan negara lain. Kemudian yang keempat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Mengapa bisa terjadi penyebaran angkatan kerja yang tidak merata? Karena wilayah Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan pulau-pulau di Indonesia. Nah, hal inilah yang menyebabkan juga angkatan kerja di Indonesia tidak merata. Contoh konkret saja di pedesaan angkatan kerjanya lebih sedikit dibandingkan di perkotaan ya. Kemudian yang berikutnya adalah perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Ada kata-kata di sana belum maksimal. Mungkin kalian mendengar berita atau bahkan melihat berita ya terkait dengan banyak sekali tenaga kerja di Indonesia atau bahkan tenaga kerja Indonesia di luar negeri ya, itu yang mengalami masalah terkait dengan perlindungan ya. Ada tenaga kerja yang
oleh majikannya diberlakukan tidak manusiawi gitu ya. Atau ada tenaga kerja kita yang ketika melakukan kesalahan uang gajinya dipotong. Nah, ini termasuk juga masalah yang terjadi di Indonesia dan saya yakin kalian juga pernah mendengar atau melihat kasus-kasus terkait dengan ketenaga kerjaan yang terjadi di Indonesia. Ya. Baik, anak-anak, sekarang kita ke slide berikutnya mengenai upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ada 3 pihak yang terlibat dalam hal ini, ya. Yang pertama adalah pemerintah. Bagaimana upaya pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara mendirikan berbagai pusat latihan kerja. Kemudian yang kedua yaitu pihak swasta. Nah, untuk pihak swasta biasanya mereka melakukan kerjasama dengan sekolah atau kampus ya. Jadi sekolah atau kampus itu menyediakan kesempatan bagi para siswa atau mahasiswa untuk kerja praktek atau magang di perusahaan-perusahaan yang memang bekerja sama dengan pihak swasta gitu ya. Kemudian berikutnya lagi yang ketiga adalah dari individunya sendiri. Bagaimana mengupayakan supaya kualitas tenaga kerja meningkat? Yang pertama adalah membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan. Contoh konkret saja, kalau zamannya sekarang eh, perusahaan-perusahaan itu membutuhkan karyawan yang mengenal IT atau sedikit banyak bisa mengoperasikan komputer, laptop. Maka mau tidak mau kita harus mengupayakan diri kita, membekali diri kita dengan berbagai kemampuan-kemampuan atau keahlian-keahlian yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian selain itu yang kedua, menanamkan jiwa wirausaha. Artinya apa? Masing-masing dari kita mengusahakan ya, mengusahakan itu kalau bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Jadi tidak hanya sekedar kita bekerja di tempat orang lain, tetapi sebaliknya bagaimana caranya supaya orang lain itu bisa bekerja dengan kita atau kita yang mendirikan usahanya. Nah, ini anak-anak terkait upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nanti silakan kalian bisa lihat dari buku paket kalian. Baik, anak-anak, demikian tadi pemaparan materi terkait ketenaga kerjaan. Nani berharap kalian paham materi yang Mem sampaikan dan terima kasih atas kebersamaan kita. Silakan kalian catat nanti materinya dalam buku catatan kalian. Tetap semangat dan sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.